Ya, selamat malam saudara. Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, setelah beberapa waktu lalu pemerintah meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia, kini pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk membantu dan juga mendorong UMKM kembali bangkit di tengah kesulitan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja bagaimanakah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama jika dikaitkan dengan pemerintah hadir dalam mendukung UMKM. Kami akan bahas malam hari ini dalam Indonesia Bicara, dan di studio sudah hadir dua orang narasumber yang tentu saja ini adalah tamu kehormatan saya malam hari ini. Yang pertama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Selamat malam Bu Angela. Selamat malam. Mbak Menteri Mbak, gitu ya? Ya Mbak Menteri boleh. Baik, terima kasih Bu sudah hadir di TVRI. Dan juga hadir staf khusus Kemenkominfo bidang kebijakan digital dan SDM, Mas Dedi Permadi. Selamat malam Mas Dedi. Selamat malam Mbak. Terima kasih juga sudah hadir. Ya, malam Terima hari ini kasih. kita belum bicara hoax dulu nih ya. Iya. Malam hari ini kita akan bicara soal Bangga Buatan Indonesia dan gerakan susulan di belakangnya. Tapi sebelum kita simak soal pembicaraan kita malam hari ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Berjuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Ya, itu tadi tayangan terkait dengan Bangga Buatan dalam negeri atau Bangga Buatan Indonesia. Dari mulai kria hingga kuliner begitu ya. Betul. Dan pemerintah bulan Mei kemarin meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah semenjak diluncurkan, bagaimanakah perkembangannya saat ini Bu? Ya, jadi pertama-tama selamat malam Mbak Rina. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data terakhir ya, jadi sudah ada 1 juta UMKM yang on board masuk ke dalam program ini. Jadi dari offline menjadi online. Dari target kami yang dimana angkanya 2 juta sampai akhir tahun. Jadi Ini 1 juta khusus yang dibawa UMKM, enggak, secara keseluruhan. Jadi Ya. bukan hanya di Parekraf. Bukan. Jadi untuk dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Ya. Apa Bu kemudian yang membuat ini, kan artinya cukup cepat begitu ya perkembangannya, hanya sekitar bulan Mei, sekarang sudah baru Juli, dan padahal targetnya 2 juta nanti hingga akhir tahun begitu. Apa yang kemudian ini bisa mempercepat sehingga diterima dengan baik oleh UMKM? Ya, saya kira pertama adalah kerjasama seluruh pemangku kepentingan ya, seluruh stakeholders, berbagai kementerian dan juga dari e-commerce dan antusias dari masyarakat sendiri itu mendorong suksesnya program ini. Dan kedua, saya kira juga kebutuhan daripada UMKM itu sendiri ya, karena dengan pandemi ini kita lihat bahwa terjadi ya mereka nggak bisa beraktivitas seperti biasa kan, karena banyak keterbatasan fisik yang terjadi. Jadi mereka harus berinovasi dan dalam hal ini beradaptasi terhadap teknologi, go online, go digital, sehingga mereka bisa tetap produktif dengan aman gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal Bangga Buatan Indonesia, sebelumnya juga ada UMKM Go Online gitu. Apa sebetulnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh pemerintah terkait dengan Bangga Buatan Indonesia ini, Bu? Ya, pertama tentunya UMKM harus terus berinovasi dan pada akhirnya bisa merajai di Indonesia dan tentunya keluar Indonesia. Kedua adalah untuk supaya kita bangga buatan Indonesia. Jadi bagaimana kita bangga dengan produk lokal dan mengkonsumsi produk lokal, mendukung produk lokal. Ya, berinovasi dan merajai pasar, itu Ya. harapannya gitu ya. Betul. Nah, Mas Dedi, ini Kominfo sebetulnya sudah sejak lama, mungkin beda beda programnya begitu ya. Dulu ada UMKM online dan sebagainya. Yang jadi kesulitan selama ini adalah ketika UMKM dari offline bertransformasi menuju online, itu
merubah paradigma kan sulit. Tapi dengan pandemi ini kemudian orang jadi dipaksa untuk berubah secara cepat gitu. Apa yang dilakukan oleh Kominfo terutama dalam program ini dan sejauh mana perannya? Baik Mbak, ini menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian karena kita ini sedang menuju adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang aman dan produktif. Itu kuncinya ya. Jadi kita harus mempertahankan produktivitas masyarakat. Yang dilakukan Kominfo adalah sebetulnya secara komprehensif. Mulai dari aspek produksi, distribusi, sampai konsumsinya. Dari aspek produksi, kita ingin memastikan 3 hal, Mbak. Yang pertama adalah kualitas dari produk UMKM kita itu bisa meningkat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kontinuitas, keberlangsungan produksi itu sendiri. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi produksi. Itu dari sisi produksinya. Yang kedua, dari sisi distribusi. Kita tahu COVID-19 ini juga menghadirkan peluang sebetulnya. Karena dari sisi produksi, adanya teknologi maupun instrumen digital bisa memfasilitasi distribusi yang jauh lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, dari sisi konsumsi, ini persoalan mindset, demand orang. Orang dari mindsetnya branded ya, dengan harga yang mahal, produk luar negeri, kita berubah mindsetnya menjadi mengutamakan UMKM kita. Bangga untuk memakai produk di dalam negeri. Jadi melalui 3 hal itu secara komprehensif Kominfo mendorong UMKM Go Online yang kami sudah lakukan sejak 2017 kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dalam program-program Bangga Buatan Indonesia dengan kementerian lain tentunya. Baik, kita akan kembali bahas nanti karena mungkin juga banyak kendala yang masih dihadapi oleh UMKM untuk bisa go online ini begitu ya, bukan barang mudah tentu saja. Kita harus jeda terlebih dahulu, saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali saat lagi. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS. Yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pemerintah hadir dalam mendukung UMKM. Bu Angela, ini penting memang kehadiran pemerintah dalam mendukung UMKM karena kita tahu di tengah pandemi seperti ini semua terdampak, semua bisnis terdampak, termasuk juga UMKM. Bahkan ada yang katanya sudah gulung tikar dan akhirnya juga menjadi masyarakat miskin baru begitu ya. Dan itu tentu bukan harapan kita. Tadi dari Kominfo sudah melakukan beberapa upaya, mulai dari menjaga kualitas produksi dan sebagainya. Saya juga belum tanya detail seperti apa pelatihan yang dilakukan. Tapi yang saya ingin tahu dari Parekraf sendiri, secara konkret itu sudah melakukan apa Bu untuk membantu UMKM, terutama di bidang Parekraf? Ya, jadi sebagai bagian dari program Bangga Buatan Indonesia, Kemenparekraf adalah kementerian yang pertama meluncurkan program. Kita berikan tajuk Beli Kreatif Lokal. Beli Kreatif Betul. Lokal. Nah, berkaitan dengan produk-produk aircraft tentunya. Nah, di mana kita mengkurasi 500 pelaku aircraft untuk kita fasilitasi masuk ke dalam platform online dan kita juga fasilitasi haki. Selain itu kita juga berikan pendampingan untuk mereka bisa mempromosikan produk-produk mereka dengan baik di sosial media. 500 ini terdiri dari mulai dari fashion sampai kria gitu? Ya, jadi ada 3 subsektor, Ya. Fashion, kria, dan kuliner di dalam pelaku aircraft ini yang kita pilih. Nah, yang menjadi kendala selama ini, kalau kita bicara pandemi, mungkin kendalanya adalah karena ada PSBB dan sebagainya, sehingga juga kita sulit untuk mengakses. Tapi permasalahan yang terjadi dari sejak beberapa waktu lalu adalah banyak UMKM yang juga mungkin nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana mengakses Parekraf barangkali. Apa cara atau upaya yang dilakukan agar UMKM ini tahu mesti melakukan apa begitu Bu? Ya, itu PR yang terbesar saya kira ya, apalagi Indonesia luas, UMKM tersebar di mana-mana. Jadi sosialisasi itu penting, ya sosialisasi bagaimana go online itu sangat penting. Maka dari itu kami bekerja sama dengan all stakeholders, jadi terutama e-commerce ya, supaya kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan dan juga sosialisasi itu seluas-luasnya. Dan saya kira dengan program ini yang kami lakukan dan kementerian lain lakukan juga, kami berharap ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi UMKM di luar sana untuk ikut program ini, karena masih banyak program lainnya tentunya. Tapi atau bisa aktif sendiri masuk mencari tahu gitu untuk masuk online. Sebetulnya kalau kita bicara anak bangsa Indonesia ini kan kreatif gitu ya, kreatif, inovatif, mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Sebetulnya seberapa besar potensi kita, potensi UMKM terutama di bidang aircraft ini Bu? Wah, kalau kita lihat sebetulnya potensi kita luar biasa ya, luar biasa dalam artian ya sebelum pandemi saja sudah aircraft itu sudah berkontribusi pada PDB juga besar gitu. Nah, memang pandemi ini adalah anomali ya, hal yang anomali gitu. Tapi kita sangat berharap ke depannya karya anak bangsa ini bisa ya tadi saya bilang merajai di Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri. Nah, ini sangat betul-betul nanti ada program-program kementerian yang akan diluncurkan berkaitan dengan ini untuk mendorong pelaku aircraft supaya bisa lebih efisien lagi beroperasi di Indonesia, tapi juga bisa kita berikan akses untuk keluar negeri. Ya, jadi tidak saja membuka pasar di dalam negeri, tapi juga bagaimana caranya agar kita bisa membuka pasar hingga ke luar negeri gitu ya Bu ya. Sekali. Baik, Mas Dedi, ini sejauh mana sebetulnya? Tadi kan disebutkan kalau dari data di Kemenparekraf itu ada sekitar 1 juta yang sekarang sudah mulai go online gitu. Bagaimana data atau catatan dari Kemenkominfo soal potensi UMKM ini dari yang belum offline hingga sekarang sudah online? Potensi UMKM ini sangat menarik untuk dibahas Mbak. Karena yang pertama ingin saya highlight adalah bahwa ada 64 juta UMKM di Indonesia saat ini. Dan UMKM ini menyumbang 60% terhadap PDB di Indonesia. Artinya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa UMKM itu adalah soko guru perekonomian kita. Makanya kita betul-betul serius untuk bersama-sama dengan kementerian lain tentunya mendorong UMKM ini untuk memanfaatkan potensi digital. Potensinya seberapa besar? Ada saat ini dari 64 juta, 9,4 jutanya sudah
go digital. 9,4 juta sudah go digital. Betul, atau 14,68% dari total UMKM di Indonesia. Dan berbagai proyeksi mengatakan potensi ini sangat besar. Sampai tahun 2025 ada potensi nilai ekonomi sebesar 133 miliar US dollar dari sektor ini saja. Dan ada studi lain yang mengatakan bahwa sampai tahun 2022 akan ada 26 juta pekerja yang bisa memanfaatkan peluang atau potensi di UMKM digital ini. Jadi luar biasa sekali, Mbak. Lalu yang terpenting sebetulnya bukan hanya berapa banyak yang akhirnya sudah bisa online, tapi seberapa jauh efeknya program ini terhadap Betul. keberlangsungan UMKM. Apakah juga ada datanya misalnya, Mas Dedi, nilai transaksinya? Kalau dulu ya, 2 tahun yang lalu kita bicara soal ini dengan Kominfo juga, itu yang menguasai pasar jual beli secara online itu bukan saja produk-produk lokal, tapi kita juga bersaing dengan produk-produk dari luar gitu yang dijual di marketplace di Indonesia. Nah sekarang ini kan kondisinya sebetulnya UMKM kita dengan produk lokal ini yang perlu dibantu melalui program-program ini. Adakah catatan ataupun data transaksi mungkin meningkat atau menurun seperti apa? Betul, Mbak. Jadi ini sebetulnya di masa pandemi COVID, kalau tadi ditanyakan catatan datanya seperti apa? Kami memiliki beberapa data terkait sektor-sektor tertentu. Jadi UMKM digital atau e-commerce dan lain sebagainya itu berdasarkan sektornya. Ada sektor yang mengalami peningkatan, ada juga sektor yang mengalami penurunan. Ya, okay. Misalnya kalau kita lihat di sektor e-commerce itu ada peningkatan dari sisi transaksi. Ada beberapa data yang berbeda memang ya, tetapi rata-rata dicatat ada peningkatan bahkan sampai 600% untuk transaksi elektroniknya. Artinya kita melihat potensi yang besar di beberapa sektor, terutama pertama sektor kesehatan. Okay. Ya, ketika kita bicara sektor kesehatan maka telemedicine, ya. Bagaimana pengobatan jarak jauh itu bisa menjadi solusi kita di masa pandemi ini. Kemudian dari sektor pertanian itu trennya juga meningkat. Dari sektor pendidikan bahkan ada peningkatan 2 kali lipat untuk penggunaan pembelajaran daring. Nah, itulah gambaran beberapa sektor yang tumbuh. Tetapi ada juga beberapa sektor yang turun. Misalnya sektor travel. Ketika kita berbicara misalnya Traveloka, maka kita pasti paham bahwa ada keterbatasan perjalanan orang, sehingga tren di sektor ini menurun. Jadi berbeda di setiap sektor yang ada. Tetapi yang menjadi catatan dari Kementerian Kominfo adalah ada potensi yang sangat besar untuk masyarakat bisa memanfaatkan. Tadi kalau Mbak menanyakan bagaimana keberlanjutannya, ini kita berbicara pada 4 level pengembangan, Mbak. Onboarding itu baru awal. Orang bermigrasi dari dunia fisik atau offline menjadi digital itu tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah mereka menjadi active selling. Mereka bisa mempertahankan bisnisnya. Kemudian apa selanjutnya? Scaling up. Mereka bisa naik dari sisi bisnis. Transaksinya naik, kualitasnya naik juga. Dan yang terkait dengan itu, peningkatan itu juga bisa diukur setelah ada onboarding, kemudian ada active selling, kemudian ada scaling up, dan yang terakhir adalah kita harapkan mereka, UMKM kita bisa go internasional. Kita baru sampai tahap mana nih sekarang? Kita ada UMKM kita yang sudah go internasional, tetapi dari sisi jumlah tentu masih terbatas. Tetapi yang kita dorong, seperti Bu Angela bilang tadi, yang pertama harus dipastikan adalah proses onboardingnya. Baru setelah itu kita memastikan keberlangsungan usahanya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM kita selama ini sehingga sulit untuk onboarding itu apa ya, Mas? Kendala yang pertama terkait dengan literasi, Mbak. Literasi ini digital sangat itu tadi. penting. Literasi digital. Pemahaman dasar masyarakat tentang peluang-peluang yang ada di dunia digital itu kadang belum sampai. Saya seorang penjual yang offline, saya belum tahu bahwa ada peluang besar di luar sana. Artinya kita harus mendorong sosialisasi,
gerakan bahkan yang kita lakukan itu sebetulnya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kesadaran bahwa di dunia digital ini ada potensi ekonomi yang luar biasa. Apalagi kalau kita bicara soal penghasil atau produsen aircraft yang dari daerah-daerah, dari pelosok daerah begitu ya, padahal punya potensi yang luar biasa, tapi mungkin juga belum terlalu memahami bagaimana caranya onboarding itu tadi. Baik, kita akan bahas kembali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol, snack jengkol beragam rasa asli Indonesia. Jengkol identik dengan bau tak sedap sebagai bayaran dari kelezatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang enggan memasak jengkol meskipun rindu dengan rasanya. Karena itu, buat Anda yang jatuh cinta sama jengkol, kami hadirkan Oyo Jengkol, snack dari bahan utama jengkol yang praktis dan pastinya lezat. Kelezatan snack jengkol Oyo berasal dari resep warisan keluarga. Berawal dari usaha rumahan, snack jengkol Oyo dibuat dari bahan baku jengkol terbaik yang kami tanam sendiri di Desa Pamulihan dan dikemas dalam kemasan modern. Snack jengkol Oyo hadir dalam berbagai varian rasa. Ada rasa pedas, BBQ, dan original. Kedepannya, kami akan terus mengembangkan rasa-rasa baru. The Big Star Indonesia memberikan banyak wawasan baru, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan strategi memasarkan produk snack Oyo dengan lebih baik. Bagi Imas, mengembangkan Oyo Jengkol bukan sekedar meneruskan bisnis keluarga, tapi juga melestarikan nilai budaya dengan mencintai makanan asli Nusantara. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol. Saya bangga dengan produk asli Indonesia. Ya, saudara, itu tadi salah satu contoh dari UMKM Indonesia yang berjaya, salah satunya dari kuliner jengkol gitu ya, itu luar biasa sekali. Dan selain dua narasumber saya juga kali ini telah terhubung dengan CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Pak Kusumo, selamat malam. Ya, Pak Kusumo, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak, ini selama pandemi COVID-19, apa yang berubah dari pola transaksi secara online di marketplace, terutama di Blibli begitu ya? Apa yang berbeda dari yang sebelumnya mungkin pada saat pandemi, kemudian sekarang di saat pandemi seperti ini? Adakah shifting dalam perilaku pembeli maupun penjual yang berjualan di marketplace? Ya, jadi memang kita melihat ada perubahan pola orang berbelanja ya. Kalau dulunya mungkin offline lebih banyak, sekarang mau nggak mau dengan adanya PSBB dan lain-lain, pembelian ke online ini meningkat sangat pesat. Nah, dari sisi barang-barang yang dibeli, memang juga ada perubahan. Ya. Pada saat pandemi mulai keluar, orang-orang lebih berfokus adalah barang-barang kesehatan, ya, masker, kemudian vitamin, jamu, herbal, dan juga orang-orang melihat, oh kita harus mulai hidup lebih sehat, masak di rumah. Jadi pembelanjaan seperti alat-alat masak, barang-barang groceries itu melonjak dengan pesat. Ya. Memang kita lihat di sisi lain, tentunya pembelanjaan seperti barang-barang fashion, kemudian sepatu dan lain-lain itu mengalami kontraksi begitu. Nah, itu dari mungkin sisi yang berbeda supply, ya Pak ya. Kita juga melihat ini selama masa pandemi. Betul. Dari sisi supply juga. Kenapa? Karena pandemi ini kan bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan kita melihat dengan adanya pembatasan supply chain di mana orang-orang barang tidak bisa datang ke Indonesia, itu membuka peluang yang sangat besar, dan kami di Blibli sangat-sangat bahagia karena
para mitra-mitra UMKM kami bisa bertumbuh lebih dari 6 kali lipat selama pandemi ini. Baik, ini menarik Pak. Jadi yang bertumbuh 6 kali lipat ini kalau kita bicara soal UMKM yang berjualan di Blibli. Betul, betul sekali. Ya. Betul ya, karena kendala yang dihadapi UMKM selama ini adalah ketika dia on board atau ketika mereka berusaha berjualan online, itu tidak saja bersaing dengan produk dalam negeri, tapi juga produk-produk impor yang juga dijual di marketplace. Tapi kali ini rupanya terjadi peningkatan 6 kali, artinya juga terjadi itu tadi ya Pak ya, karena stoknya juga tidak ada yang bisa masuk ke tanah air, sehingga ini saatnya bagi UMKM kita untuk bisa merajai market di Indonesia begitu. Ya, betul sekali. Karena kan sebetulnya tadi udah disebutkan juga oleh Pak Dedi ya. UMKM itu menjadi penopang 60% dari PDB di Indonesia. Ini saatnya di mana kita bisa bangga bahwa buatan Indonesia itu tidak kalah kualitasnya, bahwa kita bisa bangga bahwa buatan Indonesia itu bisa merajain pasar Indonesia. Ya, lalu sejauh mana komitmen dari marketplace misalnya Blibli terkait dengan bagaimana mendorong agar UMKM ini bisa berjaya di online gitu Pak? Apakah kemudian juga Blibli misalnya menyediakan satu area tersendiri untuk produk-produk lokal bisa berjualan di situ atau seperti apa Pak bentuk komitmennya? Ya, sebetulnya kami di Blibli itu yang namanya komitmen ke UMKM ataupun produk-produk buatan Indonesia itu bukan hanya dimulai semenjak gara-gara ada pandemi ini. Jadi kami sudah melakukan dari 6 tahun lalu, kami create halaman khusus, lapak khusus di dalam Blibli yang kami namain Galeri Indonesia. Selain itu kami banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan, karena tadi juga mungkin juga udah disebutkan oleh Pak Dedi ya, salah satu kendala UMKM untuk go digital atau go online adalah digital literasi. Ya. Mereka merasa takut ya, bagaimana sih untuk bisa jualan online. Nah, kami terus melakukan pendampingan. Dari 6 tahun lalu kami juga membuat program yang namanya Blibli Big Start. Itu di mana kami membuat perlombaan untuk memicu para UMKM ini bisa meng-create produk-produk yang inovatif dan bisa merajain pasar. Jadi sudah komitmen berapa kami, banyak Pak UMKM yang mendapat pendampingan dan itu? Selama pandemi ini, di tahun ini saja, selama masa pandemi, kami sudah melakukan pelatihan tuh lebih dari 150 kali, Pak. Ya, jadi sebelum ini bisa dibayangkan rata-rata setiap bulan itu kami bisa keliling di semua daerah. Jadi di tahun lalu itu bisa ada 600 kali ya pelatihan yang kami kerjakan. Nah, di masa pandemi ini kami melakukan pendampingan dan pelatihan secara online, secara virtual, secara digital gitu. Pak, untuk sebuah produk Indonesia yang agar bisa berjualan secara online itu kan sebetulnya dibutuhkan tampilan yang juga bagus gitu ya Pak ya. Karena di online ini pembeli tidak bisa menyentuh barang sehingga tampilan itu betul-betul diperlukan terlihat indah begitu. Itu selama ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM kita nggak Pak? Nah, itu betul sekali ya. Jadi ini sangat-sangat disayangkan dan ini kami juga menjadi salah satu topik yang kami coba berikan pelatihan terhadap mitra-mitra UMKM kami. Jadi kalau misalkan di industri makanan dan minuman, produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Makanan-makanan daerah, makanan apapun, snack segala macam itu enak-enak di Indonesia. Tetapi teman-teman UMKM ini seringnya melihat bahwa yang namanya packaging itu nggak penting, ya. Yang namanya desain dari kemasan itu kurang penting, itu hanya cost atau tambahan biaya. Itu salah. Kenapa? Apalagi di masa online begini ya, karena kan nggak bisa mencobain kan, semuanya dilihat kan melalui screen. Jadi tampilannya harus sangat-sangat menarik gitu. Baik. Kalau gitu saya sekarang ke Bu Angela dan juga Mas Dedi ya Pak ya. Itu juga salah satu menjadi topik pendampingan dan pelatihan kami. Ya. Baik, sekarang kita ke Bu Angela dan Mas Dedi. Rupanya yang harus dijaga juga oleh UMKM itu bukan saja kualitas produknya bagus atau rasanya kalau makanan enak gitu ya, tapi juga tampilannya. Karena kalau di online itu tadi disebutkan oleh Pak Kusumo bahwa pembeli atau calon pembeli tidak bisa mencicipi, tidak bisa menyentuh, tidak bisa merasakan, tapi tentu melihat dari packaging, dari kemasan dan dari tampilan. Mungkin Bu Angela
punya tanggapan soal ini, soal bagaimana sebetulnya packaging atau kemasan itu diperlukan juga. Iya, jadi kalau kita bicara aircraft ya, sebetulnya sebelum COVID juga kami banyak melakukan pendampingan ya berkaitan dengan bagaimana packaging itu harus dilakukan untuk pelaku-pelaku aircraft gitu. Ya, itu betul sekali karena sebenarnya produk Indonesia itu sudah bagus kualitasnya, cuman seringkali looknya nggak kelihatan indah, jadi tidak meyakinkan gitu. Jadi itu memang butuh pelatihan-pelatihan. Nah, berkaitan dengan beli kreatif lokal ini, memang kami tidak melakukan pendampingan packaging, tapi kami melakukan pendampingan promosi di sosial media. Jadi itu juga satu hal yang penting karena packaging produknya sudah bagus. Packagingnya sudah bagus, mungkin harganya juga sudah menarik, tapi begitu promosinya kurang. Ya, promosi bukan hanya promosi kurang, tapi penampilan promosinya kurang. Ya. Itu juga nggak menarik kan? Mungkin angle kameranya atau looknya kurang bagus, kurang meyakinkan. Juga orang jadi ini bener nggak ya? Dan apakah ini bagus nggak produknya? Kan nggak meyakinkan. Jadi itu yang kita berikan pelatihan di sini. Gitu. Kalau dari Kominfo seperti apa, Mas Dedi, bentuk konkretnya gitu? Kan tadi juga disebutkan juga ada menjaga kualitas produksi dan sebagainya. Packaging juga termasuk? Termasuk, Mbak. Jadi setiap membuat program, kami di Kominfo berusaha membuat program itu dengan serius dan komprehensif. Ya. Dari ujung ke ujung. Jadi semuanya tuntas, Mbak. Walaupun memang kadang ada kekurangan yang terus kita evaluasi dan perbaiki. Dalam hal UMKM Go Online ini, kita memiliki program mulai dari yang sangat basic terkait literasi tadi, menyadarkan peluang-peluang di dunia digital. Misalnya ada program di Direktorat Jenderal IKP, Digitalk, di mana itu ada webinar series untuk menyadarkan potensi-potensi yang ada di dunia digital. Yang kedua, kita juga punya program yang namanya Digital Entrepreneurship Program. Itu di bawah Digital Talent Scholarship. Jadi Kominfo setiap tahun memberikan beasiswa pelatihan sebanyak 50.000 peserta hanya untuk masa COVID saja. Nah, 50.000 itu 22.500 diantaranya didedikasikan khusus untuk UMKM Go Digital. Jadi ini gelombang ketiganya sudah akan buka di awal Agustus nanti. Silahkan pemirsa mungkin bisa memanfaatkan. Kemana, Mas, mendaftarnya? Mendaftarnya ada di website digitalent.kominfo.go.id. Semuanya gratis dan ini merupakan pendampingan dari awal sampai akhir ya. Ketika kita berpikir bahwa Go Digital itu sangat susah, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa mencoba dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Kemudian masuk ke marketplace dan lain sebagainya. Program yang ketiga adalah yang disebut sebagai gerakan UMKM jualan online. Ini juga menyasar 25.000 orang di masa pandemi saja. Ini program akan segera dibuka di awal Agustus sehingga nanti bisa cek di website Kominfo ataupun media sosial Kominfo untuk bisa scaling up. Tadi di level literasi ada Digitalk, kemudian di level onboarding ya ada Digital Entrepreneurship di bawah Digital Talent Scholarship, kemudian di level scaling up ada gerakan UMKM jualan online yang bisa diakses melalui berbagai macam platform yang disediakan Kominfo. Dan di saat yang bersamaan kita juga menyediakan khusus untuk daerah destinasi wisata prioritas, kita ada program khusus juga pelatihan digital marketing. Ini tidak tanggung-tanggung, Bu Angela. 7 bulan gratis. Jadi sebetulnya kalau itu semua bisa diakses oleh UMKM, ini ceritanya tentu akan berbeda begitu ya. Betul. Meskipun di tengah pandemi, semoga UMKM kita tetap bisa bangkit, tetap bisa berjaya, dan tetap bisa bertahan. Gitu. Saudara, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi perdagangan bebas. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Keberadaan UMKM saat ini pun telah berhasil menyerap 97,22% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dalam perjalanannya, sudah banyak UMKM yang berhasil melebarkan sayapnya hingga kancah nasional, bahkan internasional. Berkembangnya UMKM satu dekade terakhir tak lepas dari peran besar sektor digital yang didorong kehadiran para e-commerce. Mereka kemudian menjadi wadah bagi UMKM untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas lagi. Saat ini, tercatat sudah ada 8 juta UMKM di seluruh penjuru Indonesia. Dari jumlah UMKM itu, Bank Indonesia mencatat sepanjang 2019, jumlah transaksi e-commerce mencapai 11 hingga 13 triliun rupiah per bulannya. Besarnya potensi keuntungan yang dapat diraih, mendorong pemerintah berinisiatif menggandeng e-commerce dan pengadaan pemerintah untuk meluncurkan sebuah gerakan sosial. Adalah tagar Bangga Buatan Indonesia yang merupakan upaya menggabungkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, e-commerce, dan pengadaan pemerintah untuk bersama memulihkan kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi dan mengembangkannya menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini akan memberi edukasi dan pelatihan keahlian digital kepada para pelaku UMKM. Harapannya tentu agar seluruh UMKM di Indonesia tetap bisa bertahan dan memasarkan produknya di tengah pandemi ini, serta meraih kesuksesan lebih luas lagi ke depannya. Karena saya, customer-nya, sangat diuntungkan. Produk saya di tahap paling tinggi, memudahkan customer kami untuk memesan via online. Pokoknya hari itu kita kebanjiran orderan. Peroleh penghasilan dan akhirnya aku bisa kuliah. Ibu gampang untung. Ini sampai kita udah produksi banyak banget tapi tetap aja kehabisan. Ayo kita bangkit bersama dengan Bangga Buatan Indonesia. Yuk jualan online. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini dan saya kembali ke CEO Blibli.com, Pak Kusumo. Apa kemudian kemudahan-kemudahan yang harus diberikan kepada UMKM ini agar semakin banyak yang bisa go online, Pak? Ya, dari kami melihatnya ini sesuatu yang harus berkesinambungan dan komprehensif end to end. Jadi kami memberikan kemudahan mulai dari registrasi, kami hilangkan komisi yang kami tarik ke para UMKM ini selama pandemi. Ini tujuannya untuk sekali lagi untuk membantu supaya mereka cepat dan ini supaya recovery Indonesia juga cepat. Kemudian kita membantu juga dengan kita mempunyai service yang namanya fulfillment by Blibli. Jadi teman-teman UMKM ini nggak usah khawatir lagi ya. Jadi udah buka toko di platform kami bantu dengan digital marketingnya, dengan awarenessnya. Kemudian pengirimannya nggak usah pusing. Kenapa? Karena Blibli yang akan mengatur itu semua. Dan itu juga tidak berhenti di situ saja, karena kami juga terus memberikan insentif-insentif tambahan, promosi tambahan ke para users yang sekarang ada 22 juta pelanggan di Blibli dan sekitar 80 juta pengunjung yang datang di setiap bulan. Jadi ini waktu yang sangat tepat. Kenapa? Selain pemain swasta seperti Blibli, kita belum pernah melihat pemerintah begitu semangatnya, dan ini lintas instansi ya di semua kementerian. Ya. Sama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan UMKM Indonesia. Baik, jadi semua berpikir bersinergi bersama untuk bagaimana membantu UMKM, karena kita ingat ya mungkin di tahun 98, 2008 di tengah krisis nih UMKM lah yang mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi ketika itu. Bu Angela tadi bicara soal insentif dari Parekraf sendiri yang bisa diberikan untuk UMKM selama ini, penyalurannya seperti apa, Bu? Ya, jadi dari berbagai program yang kita miliki, selain seperti program Beli Kreatif Lokal, kita banyak program-program yang menyasar langsung kepada subsektor yang khusus ya, karena di bawah Ekraf itu kan ada banyak 17 subsektor, betul. Jadi
seperti animasi gitu. Kita melakukan fasilitasi juga supaya mereka bisa ikut ke internasional, go internasional gitu ya. Lalu kami juga fasilitasi untuk aplikasi ya kan, itu kita lakukan. Nah, prosesnya itu memang melalui proposal satu pintu. Jadi kita memang ini menerima proposal yang kami biasa kurasi, dan akhirnya dari situ kita pilih dan kita beri pendampingan yang end to end. Gitu. Dan kalau tidak salah juga karena tentu saja kita tidak hanya bisa mengandalkan daya beli masyarakat saat ini, tapi juga pemerintah membuka channel distribusi melalui pengadaan barang. Jadi UMKM bisa menjualnya di Betul. situ, ya, Jadi merupakan komitmen pemerintah untuk menyalurkan belanja pemerintah itu juga kepada UMKM gitu. Jadi melalui LKPP. Jadi mereka bisa mendaftar ke LKPP. Baik, terakhir Bu, dari Parekraf ada terobosan tersendiri nggak kalau kita bicara soal ekraf gitu kan? Selama ini mungkin banyak juga produk fashion kria yang berjualannya tentu melalui pameran, melalui toko-toko offline. Sekarang kan tidak bisa melakukan itu. Betul. Ada terobosan-terobosan tersendiri nggak Bu dari Parekraf untuk itu dari kementerian? Ya, jadi ini sebenarnya salah satu terobosannya melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Bagaimana kita mendorong pelaku ekraf untuk go digital. Ya, tapi selain itu juga di bawah kita kan banyak berbagai event ya. Jadi kami juga mendorong berbagai virtual event ya untuk dilakukan supaya tetap bergerak gitu, tetap produktif. Tapi saya kira ya satu hal yang penting kalau kita bicara masa depan ekonomi kreatif adalah kita bicara mengenai bagaimana keseriusan kita menggarap digital economy gitu ya, bagaimana keseriusan kita mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Ya tidak hanya dari infrastrukturnya, dari segi seluruh ekonominya, tapi juga regulasinya yang berpihak kepada pemain lokal. Saya kira itu juga sangat penting ke depan. Baik, Mas Dedi, tadi setiap kementerian punya program yang sinerginya tujuannya sama, yaitu untuk menggaungkan kembali produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM gitu. Kominfo punya program Kita Bela, Kita Beli gitu ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Terakhir, terobosan apa yang akan dilakukan oleh Kominfo, terutama kalau kaitannya dengan mendorong UMKM untuk terus berjaya ini? Terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah program Bangga Buatan Indonesia dengan tagline Kita Bela dan Kita Beli. Itu merupakan bagian besar dari agenda utama pemerintah Indonesia. Yaitu apa, Mbak? Untuk percepatan transformasi digital Indonesia. Karena itu adalah pendekatan yang komprehensif untuk memastikan masyarakat kita masuk ke masyarakat digital. Yang kita lakukan sekarang adalah yang pertama menuntaskan infrastruktur telekomunikasi. Dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih ada 12.518 yang belum terjangkau 4G, sinyal 4G. Artinya ini menjadi prioritas kita, Mbak, untuk segera menghadirkan sinyal 4G sampai akhir tahun 2022. Itu adalah modal dasar kita untuk membangun ekonomi digital seperti yang disampaikan oleh Bu Angela tadi. Di tengah saat ini iklimnya semua serba online, ini bicara soal akses ini juga menjadi satu hal yang cukup penting begitu ya, karena ada belajar online, bekerja dari rumah begitu, dan juga berjualan secara online. Saya kembali ke Pak Kusumo. Pak Kusumo, terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan ini tidak saja kepada masyarakat, UMKM yang mungkin belum go online, juga tentu saja kepada pemerintah atau mungkin juga stakeholder terkait. Silakan Pak. Ya, untuk para teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, ini waktunya kita bersama-sama, mari kita support, mari kita transform ke digital. Kenapa? Karena teman-teman UMKM ini menjadi penopang ekonomi Indonesia. Kita butuh teman-teman semua untuk cepat go digital, di mana teman-teman bisa melebarkan sayap bisnisnya dan menggerakkan ekonomi Indonesia. Dan untuk para semua rakyat Indonesia, ini waktunya bahwa kita bangga buatan Indonesia, bahwa kita harus support perusahaan-perusahaan lokal, bahwa kita harus terus bangga produk-produk Indonesia ini bisa
bersaing dan bisa merajain pasar di Indonesia, dan satu hari kita sama-sama kita bawa ekspor, kita going global. Baik, Pak Kusumo terima kasih sudah berbincang malam hari ini. Ibu Angela juga terima kasih banyak, dan juga Mas Dedi terima kasih. Terima kasih. Inilah mungkin saatnya kita semua anak bangsa Indonesia, kita menunjukkan semangat gotong royong, semangat bela negara juga mungkin bisa ada di sini begitu ya, untuk para pahlawan bangsa, anak bangsa Indonesia ini ya begitu, yang mungkin tidak saja pahlawan medis yang berjuang di garda terdepan, tapi juga pahlawan penggerak ekonomi bangsa, yaitu para pelaku UMKM yang dulu di tahun krisis ekonomi beberapa waktu lalu berhasil menjadi tulang punggung ekonomi bangsa ini. Kini saatnya kita beli produk dalam negeri, kita beli kreatif lokal, kita bela, kita beli bangga buatan Indonesia. Demikian Indonesia Bicara, saya Herina Suherdi pamit undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.